Kalau kita satu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi tidak ada yang boleh hambat. Saya ulangi, ya nanti polisi, kalian tidak boleh hambat. Jadi masyarakat pun sudah diberikan ganti rugi, konsinyasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sofyan, Menteri Agraria, Wali Kota Kediri, Bupati Tulungagung, Wakil Bupati Kediri, Direktur Gudang Garam Pak Taswin, hadirin sekalian berbahagia. Saya kira kami 7 bulan lalu dengan Pak Sofyan kemari melihat ini, tepatnya bulan April. Dan kita lihat progresnya sekarang sangat baik sekali, dan tadi paparan saya kira sudah memberikan gambaran buat kita yang baik. Jadi ini saya pikir akan punya dampak di selatan Jawa Timur ini. Jadi dari mulai sana Trenggalek, sebelum Trenggalek lagi terus dari mana, dari Pacitan all the way sampai ke Banyuwangi, saya kira akan banyak berpengaruh sini. Jadi tidak perlu harus ke Surabaya lagi, nanti akan bisa banyak traveling dari sini. Dan itu saya kira dengan lihat jalan tol yang kita lihat tadi itu, bagaimana konektivitas akan terjadi, itu akan membuat pergerakan ekonomi yang luar biasa. Jadi saya pikir kita syukurin ini dan terima kasih kepada Gudang Garam. Ya, saya pikir Gudang Garam investasi tidak kecil, itu saya lihat sampai 8-9 triliun, angka yang bukan kecil. Jadi saya pikir legasi daripada Gudang Garam ya sebagai perusahaan yang tadi Pak Sofyan katakan hidup di sini, juga memberikan payback, return kepada daerah. Kita ucapkan terima kasih dan terus kita harus membantu. Jadi proses tadi masalah pembebasan tanah, makanya kami berdua dengan Pak Sofyan datang karena selalu pengalaman kami selalu masalah tanah. Jadi kemarin tadi saya baru dilaporin oleh Seto, diikuti saya Cisendau yang dari Bandung sampai Kertajati itu mulai udah per 20 tahun ya. Itu baru sekarang ini selesai pembuatan tanahnya. Jadi kita tuntasin pada zaman sekarang dan ini pun kita tuntasin. Jadi tidak ada, karena ini proyek strategis nasional, tidak ada yang boleh menghambat. Tadi yang ganti rugi, ganti untung sudah diberikan. Tadi saya pikir harga tanah sudah lebih daripada yang 1,7 hektar itu. Saya kira tidak boleh main-main lagi karena sudah pemerintah memberikan kelonggaran, dan itu adalah amanat undang-undang yang semua harus patuh dengan itu. Nah tadi saya senang pada PT Gudang Garam akan menyelesaikan masalah pembangunan bandara dan akan rampung 2023. Jadi besok runway-nya dengan gedungnya kita harapkan akan selesai tahun depan dan ditambah mungkin sampai pertengahan 2023. Jadi semua kita harus mendukung ini, dan saya berharap juga nanti dari polisi, TNI, kalian nanti betul-betul membantu pengamanannya. Dan saya minta juga Pemda, semua kita dukung jadi satu. Kalau kita satu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Kita harus kompak. Ya, jadi pengalaman dengan penanganan COVID-19, manakala kita semua kompak, satu, padu, bicaranya jelas, arahnya jelas. Kita salah satu negara yang terbaik di dunia dalam penanganan COVID-19. Jadi kita harus bangga menjadi bangsa seperti itu. Jadi kita jangan bangsa yang dilecehkan orang saja. Yang tadinya negara sekitar kita suka menganggap kita kelas 2, sekarang mereka yang datang bertanya ke kita, apa yang kalian lakukan? Gitu. Jadi kalau saya bicara banyak di luar negeri, di mana saja, saya katakan kami ini bangsa besar yang bisa menyelesaikan masalah kami sendiri. Tidak perlu kami didikte-dikte. Ya kita dengarin pendapat kalian, tapi kalian jangan pernah menganggap bahwa bangsa ini kelas 2. Bangsa ini bangsa besar. Oleh karena itu saya minta nanti pekerjaan airport ini diawasin sehingga kualitasnya itu bagus. Jangan jadi tapi kualitasnya jelas. Jadi saya minta PP dan semua tolong Anda lihat itu. Kenapa bangunan-bangunan kita di tempat negara-negara lain bisa rapi? Presiden juga menyampaikan itu. Jadi saya minta kontraktornya supaya dilihat. Ya, tadi saya sudah bilang sama Pak
Pak Taswin, itu kalau perlu hire aja, kita kadang-kadang malu juga, hire aja bule itu untuk beberapa waktu untuk melihat sampai talang air, apa istilahnya itu, yang garis-garis itu bisa lurus, tidak asal jadi, tapi betul-betul juga mencerminkan satu bangsa yang membangun dengan baik. Saya juga perlu mengingatkan seluruh stakeholder terkait untuk terus menjaga solidaritas dan semangat untuk pembangunan konektivitas antara Bandara Kediri dengan Jalan Tol Kediri-Tulungagung yang merupakan satu kesatuan dan harus kita selesaikan 2023. Jadi tidak ada yang boleh ngambat. Saya ulangi, ya nanti polisi, kalian tidak boleh hambat. Jadi masyarakat pun sudah diberikan ganti rugi, konsinyasi dilaksanakan. Jadi tidak boleh program terlambat hanya karena kepentingan seseorang. Semua kita harus tegas untuk kepentingan dari Republik ini. Dan ini saya pikir menciptakan lapangan kerja buat rakyat, membuat ekonomi di bawah jalan. Jadi jangan sampai dipolitisasi sana sini. Ya, intinya pemerintah mendukung. Kenapa kami mendukung ini? Karena akan menciptakan lapangan kerja, membuat perputaran ekonomi, membuat kehidupan lebih bagus dan seterusnya. Bahwa ada dampak sana sini ya pastilah, ya. Tapi lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Hal ini juga saya kira sangat penting buat kita untuk tadi sudah kita lihat semua presentasinya luar biasa. Dan saya hanya mengingatkan sekali lagi supaya kita semua bahu-membahu menyelesaikan ini. Dan saya minta detail pelaksanaan, saya balik-balik pada detail Pak Taswin dan semua teman-teman kontraksos ini supaya diperhatikan. Jadi kalau bandara ini jadi, jangan asal jadi, tapi jadi memang berkualitas. Dan itu saya pikir penting, karena banyak kita kurang memperhatikan itu. Jadi sama juga pembangunan ibu kota baru, Presiden juga merintahkan kami supaya detail. Sampai saya bilang Pak Presiden, Pak, kalau perlu kita cari konsultan asing untuk mengawasi. Ya walaupun tidak enak mendengarnya, tapi kadang-kadang kita harus lakukan itu karena untuk mendisiplinkan bangsa kita ini. Tadi sudah saya singgung, penanganan COVID yang dianggap sangat kompleks itu kita bisa selesaikan dan sangat baik dengan tadi bagaimana tadi secara data kita bekerja data dan kita bekerja dengan art, science dan art dua itu. Jadi sini pun sama, kita kerjakan dengan science dan juga artnya, seninya ada, semua tadi ada. Jadi saya mohon teman-teman sekalian, ayo kita kerja bikin yang bagus. Kita jangan bikin asal jadi. Dan saya pikir Gudang Garam berkepentingan dalam hal ini karena legasinya dari Gudang Garam itu terlihat daripada satu bangunan yang berkualitas. Jadi kalau Anda perlu ekstra keluar sesuatu dana untuk membawa orang luar kemarin untuk membantu, silakan. Tapi kalau kita bisa dalam negeri juga silakan. Tapi saya cenderung kombinasikan saja. Dan soal izin nanti kita atur. Nggak ada yang nggak bisa diatur untuk kebaikan Republik. Saya kira itu dari saya dan terima kasih pada Pemda yang sudah membantu dan saya mohon di kabupaten kota supaya padu mengerjakan ini. Tidak bisa dikerjakan ini sendiri-sendiri. Sekali lagi semua kita harus satu. Kalau kita satu tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Karena ini dari kita untuk kita. Jadi harus dikalahkan kepentingan-kepentingan pribadi. Kita harus bicara dari kepentingan nasional, kepentingan daerah untuk tadi daerah yang berkembang dengan baik. Kalau itu kita lakukan, insya Allah akan tambah bagus ke diri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.